Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Isabella Putri Ayuning Tias dengan NIM P17410194137 RMIK kelas 1C akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, pada ujian praktek kali ini saya mendapatkan subtopik tentang database pendaftaran. Nah, yang saya pilih adalah pendaftaran rawat inap. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang database terlebih dahulu. Pengertian database adalah sistem penyimpanan data di mana data yang sudah banyak diinput lalu disimpan dalam satu sistem penyimpanan. Nah, sistem database ini sudah banyak digunakan di banyak bidang, seperti universitas, perkantoran, supermarket, dan juga rumah sakit. Nah, di rumah sakit contohnya adalah database tentang pendaftaran rawat inap yang akan saya bahas kali ini. Nah, sebelum membuat database, hendaknya dibuat alur kerja terlebih dahulu atau disebut flowchart. Flowchart yang dibuat merupakan flowchart pendaftaran pasien rawat inap sesuai dengan subtopik yang saya dapatkan. Nah, ini flowchart yang sudah saya buat. Pertama, pasien akan melakukan registrasi rawat inap. Jika pasien tersebut merupakan pasien lama, maka petugas akan mengambil dokumen rekam medis pasien tersebut. Jika pasien tersebut merupakan pasien baru dan bukan pasien lama, maka pasien akan mengisi dokumen rekam medis baru. Setelah itu, petugas akan menanyakan kepada penanggung jawab ruangan apakah ada ruangan yang bisa ditempati untuk pasien ini. Jika iya, jika ada ruangan, maka akan ditetapkan ruangan yang akan ditempati pasien tersebut. Jika tidak ada, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain. Setelah itu adalah pembayaran. Jika pasien menghendaki untuk pembayaran umum, maka langsung dipersetujui pembayaran secara umum. Jika pasien ingin membayar lewat asuransi, maka diperlukan dokumen-dokumen yang lain untuk melengkapi dokumen asuransi tersebut, seperti BPJS dan lainnya. Setelah itu baru disetujui pembayarannya. Jika sudah selesai semua, maka pasien langsung menjalani perawatan. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database tersebut. Hal pertama yang kita lakukan untuk membuat database, sebelumnya kita harus memastikan bahwa XAMPP kita aktif terlebih dahulu. Kita masuk ke XAMPP. Lalu untuk yang Apache dan MySQL ini di start. Nah, jika semuanya sudah hijau, maka artinya ini sudah aktif. Selanjutnya kita masuk ke Google. Lalu di sini diketikkan localhost. Setelah itu pilih phpMyAdmin. Setelah itu kita akan membuat database baru. Caranya di sini pilih new. Lalu kita membuat nama database-nya. Saya akan buat DB pendaftaran ranap. Jika sudah, pilih create. Selanjutnya kita akan diarahkan ke bagaimana membuat tabel. Yang pertama, nama tabelnya saya akan membuat tabel ruangan. Ketikkan tabel data ruangan. Saya membuat kolomnya 5. Lalu go. Untuk tabel yang pertama, saya membuatnya kode ruangan. Kode ruangan tipenya integer dan panjangnya 10. Yang kedua, nama ruangan. Nama ruangan tipenya varchar, panjangnya 25. Setelah itu tipe kamar. Ini tipenya varchar, panjangnya 20. Setelah itu tarif.
Saya tipenya integer dan panjangnya 25. Yang terakhir, penanggung jawab ruangan. Tipenya varchar dan panjangnya 25. Saya akan memilih kode ruangan ini sebagai primary key. Caranya pilih di sini, lalu pilih primary. Nah, ini jika tabel sudah selesai kita desain, maka kita save. Nah, otomatis di sini database yang sudah saya buat tadi, tabelnya sudah ada di sini, tabel data ruangan. Nah, selain saya membuat kode ruangan sebagai primary key, saya akan membuat nama ruangan ini sebagai foreign key. Caranya di sini pilih unique. Oke. Nah, jika ingin menambahkan data, maka dipilih insert di sini. Lalu di value ini diisi dengan data yang diperlukan. Contohnya saya akan buat kode ruangan 1234, nama ruangan Melati, tipe kamar VIP, lalu tarifnya 1.500.000. Setelah itu penanggung jawab ruangan perawat pilihan. Jika sudah, pilih Go. Dan data yang sudah kita masukkan tadi akan muncul di sini. Nah, jika ingin menambahkan, maka tinggal mengulangi langkah yang sama. Nah, otomatis hasil dari data yang sudah kita masukkan akan muncul di sini. Seperti itu seterusnya jika ingin menambahkan data yang diperlukan dalam sebuah database. Nah, saya sudah selesai dalam membuat seluruh tabel yang ada di database yang sudah saya buat. Dan ini adalah hasilnya. Yang pertama adalah tabel data pendaftaran. Tabel ini berisi nomor indeks sebagai primary key, setelah itu kode petugas, kode dokter sebagai foreign key, kode ruangan juga sebagai foreign key, lalu nomor daftar dan tanggal daftar. Nah, ini adalah tabel data pendaftaran yang sudah saya isi dengan data. Contohnya seperti ini. Setelah itu tabel identitas pasien. Selanjutnya tabel data asuransi. Selanjutnya tabel data ruangan. Yang terakhir saya membuat tabel data dokter. Nah, ini adalah desain database atau IRD yang sudah saya buat. Yang pertama adalah data pendaftaran. Data pendaftaran ini pasti berkaitan erat dengan seluruh entitas yang ada di sini, seperti identitas pasien, data asuransi, data ruangan, dan data dokter. Yang kedua adalah identitas pasien. Identitas pasien ini berkaitan juga dengan data asuransi, data ruangan, dan data dokter, di mana data asuransi yang akan berkaitan dengan pembayaran pasien, setelah itu data ruangan yang akan merawat pasien tersebut, dan juga data dokter yang akan merawat pasien tersebut. Setelah itu, data asuransi juga berkaitan dengan data ruangan, di mana setiap pasien mendapatkan tipe kamar yang berbeda. Nah, tipe kamar ini semakin besar tipe kamar tersebut, maka tarif yang akan dibayarkan juga semakin besar. Maka akan mempengaruhi pembayaran asuransi yang dilakukan oleh pasien. Setelah itu, data asuransi juga berkaitan dengan data dokter, di mana spesialisasi dokter satu dengan yang dokter lainnya tarifnya akan berbeda, maka juga akan mempengaruhi asuransi yang akan dibayarkan oleh pasien. Nah, jadi ini database yang sudah saya buat untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah pemrograman dan basis data. Saya mohon maaf bila ada kesalahan perkataan dan perbuatan, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.